Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mendownload dan juga menginstal dari program R Software. Nah, perlu diingat, kita akan mendownload dua software, yaitu R Software, yang kedua adalah R Studio. Nah, apa maksudnya? Untuk R Software ini adalah secara umum rumahnya, jadi mesinnya yang akan bekerja untuk menganalisis gitu ya. Nah, kemudian interpretasinya atau istilahnya dalam waktu kita kerja nanti bisa dibilang interface di dalam laptop kita membutuhkan bantuan, salah satunya adalah R Studio. Jadi sebenarnya R Software sendiri sebenarnya sudah bisa untuk melakukan pengodingan dan juga penganalisis, tetapi interface-nya atau lamannya itu akan lebih sulit dipahami gitu ya. Jadi tidak terlalu fleksibel. Nah, kita membutuhkan tambahan yaitu RStudio ini untuk mempermudah kita untuk melakukan apa namanya eh, pekerjaan-pekerjaan, misalnya menginput data, kemudian mengetik, kemudian outputnya bagaimana secara bersamaan di dalam interface atau laman dari RStudio. Baik, untuk mempersingkat waktu, pertama kita akan mendownload, yang pertama adalah R Software terlebih dahulu, yaitu mesinnya. Jadi kita tinggal tulis saja R Software, begitu, seperti ini. Kemudian kita klik Enter. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, di sini silakan download sesuai dengan spesifikasi laptop masing-masing. Nah, di sini karena laptop saya menggunakan Windows, saya mendownload yang Windows. Tapi kalau misalnya rekan-rekan ada yang mendownload atau menggunakan laptop dengan MacBook atau Linux, silahkan sesuaikan dengan spesifikasinya. Baik, saya akan mengklik yang for Windows ini ya. Jadi R Software 4.51 for Windows. Gitu. Nanti akan muncul seperti ini, baru kita download gitu ya. Nah, kita klik, kemudian dia akan terdownload di sini gitu ya. Jadi kita tunggu, kemudian hasilnya. Nah, sembari menunggu, kita juga bisa melakukan pendownloadan untuk RStudio. Jadi untuk interface-nya. Jadi ini R Software ini nanti fungsinya untuk mesinnya, kemudian RStudio-nya ini nanti interface-nya. Jadi lamannya yang waktu kita bekerja nantinya. Nah, ini sudah selesai ya. Baik, kita menuju ke berikutnya. Kita klik RStudio di sini di laman pencarian Google. Nah, kemudian kita klik Enter. Nah, di sini akan muncul seperti ini ya. Silahkan klik bagian yang RStudio Desktop ya, gitu ya. Jadi langsung di-download, kemudian diinstal di laptop kita, gitu ya. Tinggal klik saja, kemudian scroll ke bawah begitu, kita klik Accept saja, gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ada juga apa namanya link terkait penginstalan dan pendownloadan dari R Software. Tetapi pada sesi ini karena kita sudah mendownload untuk R Software, maka saya menyarankan untuk menginstal yang RStudio gitu. Oke, kita install dahulu untuk RStudio-nya. Jadi sembari menunggu ya. Nah, sembari menunggu ini kita bisa melakukan penginstalan untuk R Software ya. Jadi sembari menunggu dari instalan RStudio ini. Jadi kita buka dari folder yang sudah kita download tadi, gitu ya. Nah, di sini sudah ada R Software dan juga R Studio. Nah, kalau misalnya R Studio bentuknya nanti akan seperti ini. Nanti rekan-rekan bisa melihat. Kemudian untuk R Software seperti ini. Nah, untuk pertama kali saya menyarankan untuk menginstal yang R Software dahulu sebelum melakukan penginstalan yang R Studio yang di atasnya. Baik, kita coba untuk menginstal terlebih dahulu R Software-nya yang bagian bawah ini. R4.51 Win ini ya. Kita double klik. Akan muncul seperti ini. Kemudian klik Run. Nanti di laptop masing-masing ini akan muncul notifikasi ya di mana do you want to allow these apps to make change to your device. Nah, ini klik yes saja gitu ya. Jadi mungkin ada di video saya tidak muncul, tapi silakan nanti kalau misalnya menemukan notifikasi tersebut, silakan diklik yes saja. Itu artinya uh, peringatan bahwa kita akan menginstal software baru dari laptopnya masing-masing gitu ya.
Nah, kalau misalnya tidak muncul, ya kita bisa langsung klik next gitu ya. Gitu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita tetap pilih yang versi bahasa Inggris. Mungkin ada yang versi bahasa Indonesia, silahkan. Tapi di sini tidak menemukan ya. Tapi saya menyarankan versi bahasa Inggris saja, gitu ya, karena lebih universal untuk bahasanya. Klik OK. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Silakan boleh dibaca, tetapi kalau saya langsung next saja, begitu. Next. Kemudian klik next lagi. Kemudian karena saya sudah menginstal, jadi saya otomatis bisa mengupdate gitu ya. Jadi kalau misalnya di rekan-rekan ada yang tidak muncul seperti ini, di next saja. Tapi kalau misalnya sudah ada, bisa diupdate dengan cara mengklik ini, gitu ya. Jadi tidak masalah gitu ya. Kemudian klik next. Kemudian ini posisi default saja, yaitu no. Jadi kita next saja sampai akhir. Kemudian nanti akan terjadi proses penginstalan di dalam laptop kita, begitu ya. Kita menunggu, ini tidak terlalu lama sebenarnya. Nah, setelah itu finish ya. Nah, untuk tahap pertama menginstal dari R Software ini sudah cukup. Kemudian kita ke tahap kedua, yaitu menginstal R Studio. Untuk menginstal R Studio, silakan klik R Studio, kemudian double klik, begitu. Hal yang sama akan muncul dari perintah komputer masing-masing, notifikasi, peringatan, apakah Anda ingin mengizinkan untuk merubah atau istilah menginstal dari device Anda, begitu ya. Jadi seperti ini ya mungkin ya. Nah, itu klik yes saja, tetapi kalau misalnya tidak ada, silahkan di klik eh, berikutnya, begitu ya. Ini posisi posisi tempat saya diminta untuk mengklik, jadi saya klik yes gitu ya. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini, jadi RStudio Setup gitu ya. Kemudian hanya klik next saja, kemudian install gitu ya. Nanti otomatis dari RStudio-nya ini akan menginstal gitu ya. Tinggal menunggu. Pada tampilan berikutnya akan muncul seperti ini apabila penginstalan telah berhasil untuk RStudio gitu ya. Nah, rekan-rekan bisa mengklik finish dan selesai begitu ya. Nah, kemudian untuk mengecek apakah dari semua instalan tersebut berhasil, kita bisa mengklik di searching kita, searching di laptop kita. Karena saya menggunakan Windows 11, jadi saya tinggal klik searching di sini, atau mungkin rekan-rekan ada yang menggunakan Windows yang lain, silakan nanti disesuaikan, tinggal searching saja, kemudian nanti eh, tulis RStudio begitu ya. Nah, RStudio akan muncul seperti ini, tinggal di double klik gitu ya. Sedangkan R Software mungkin tidak perlu harus dicari ya. Misal pun kalau mau dicari, kemudian mau diaktifkan boleh, tetapi secara umum itu sudah jadi satu paket gitu, jadi secara otomatis sehingga kita bisa run di RStudio-nya gitu. Ya, silakan double klik itu nanti RStudio akan muncul di laptop masing-masing gitu ya. Jadi kita menunggu ya karena proses tadi penginstalan ya. Nah, seperti ini. Nah, kebetulan karena saya sudah menginstal RStudio dan juga RSoftware, jadi tampilannya akan berbeda. Jadi kalau di tempat saya sudah terisi codingannya. Kalau misalnya belum, nanti akan tampilan seperti ini ya, gitu ya. Jadi seperti inilah tampilan dari RStudio. Nanti akan ada 4 kotak yang di mana masing-masing kotak ini akan saya jelaskan di materi berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.